Republik Indonesia Provinsi Jambi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Perlu saya sampaikan bahwa doktor dan gelar guru besar itu kan hanya karir akademik. Kalau kita fokus dan serius menyiapkan itu, insya Allah lah, mudah-mudahan. Dan ini semua bisa sebenarnya, bisa jadi profesor. Tapi ini jadi profesor tuh harus jadi dosen dulu, tidak bisa jadi guru. Kalau batas guru tidak diberi gelar akademik. Sebenarnya bisa. Saya nyarankan, saya ini kebetulan sekretaris koordinator perguruan tinggi swasta Islam Provinsi Jambi yang membawahi 18 perguruan tinggi keagamaan. Semasa jadi Kepertais itu saya mendorong transformasi dari STAI menjadi IAI, dan terakhir saya dorong dari IAI menjadi universitas. Awalnya semuanya sama, berat kayak. Saya bilang bisa. Kalau kita bangun di pikiran kita ngomong tidak bisa, memang tidak bisa. Maka dibangunlah pikiran itu bisa. Banyak saya dorong kawan-kawan ngajar di, misalnya yang sudah doktor ngajar di perguruan tinggi. Proses yang cepat, terus pangkat segala macam. Jadi semuanya tergantung kita semua kalau mau, kan. Dunia ini makin berubah. Karena apa? Teknologi yang terus berubah maju. Kita mengatakan mall itu sepi. Kalau kita di Jakarta banyak kapling-kapling sudah kosong. Di Jambi begitu juga. Sebenarnya bukan sepi, tapi perubahan karena akibat teknologi. Orang kan tidak lagi datang ke mall, tapi orang belanja lewat online. Itu yang orang salah baca, sepi mall sekarang. Jakarta tuh banyak kaplingan-kaplingan di mall-mall besar. Kalau kita ke Senayan City, ke berbagai mall GI segala macam, udah mulai sepi. Termasuk di Tanah Abang, di Tamrin City, karena orang belanja, orang tidak perlu datang lagi. Dunia perkantoran juga sudah berubah. Orang kantor sekarang tidak perlu lagi ada ruang, ada tempat, karena sistem sudah bisa, karena dunia sudah berubah. Makanya kita termasuk diingatkan orang, kenapa UIN membangun kampus sampai 9 lantai? Padahal dunia pendidikan sudah berubah. Orang tidak butuh kelas lagi model dulu, kan? Nah, kita menghitung itu, desain itu jauh sebelum COVID ini melanda. Kita punya 360 lokal. Akhirnya apa? Lokal baru terpakai, akhirnya lokal lama terbengkalai. Banyak hal yang bisa lakukan karena dunia ini berubah dan cara kita menghitung berubah, termasuk juga dunia pendidikan berubah juga. Kenapa? Era digital. Sekarang kita tanya, apa problem siswa sekarang? Siswa madrasah semakin mahasiswa. Problem siswa sekarang ini dan mahasiswa kebanjiran informasi. Akibat banjir informasi, kemudian banjir ilmu, banjir pengetahuan lewat e-book yang bisa kita akses melalui Google. Kalau kita ngajar, kalau mahasiswa tuh, kalau dosen tuh malas baca, itu dikata mahasiswa lolo. Kenapa? Karena mahasiswa lebih dulu tahu, dia baca. Hampir waktu 1 hari 1 malam tuh mereka megang ini. Termasuk guru-guru juga, baik guru SD maupun guru Senawiyah. Bapak Ibu lihat, hampir tidak ada sekarang anak-anak yang tidak megang ini, kan.
Akibatnya apa? Kebanjiran informasi, mahasiswa menjadi bingung. Dari sekian informasi mana yang bisa dipegang? Nah, untuk itu Bapak Ibu sekalian, tepat apa yang dilaksanakan Ibu Ati Mulyati. Yang perlu ditingkatkan adalah kompetensi atau profesionalitas guru. Guru tidak bisa lagi gaya-gaya lama, tidak bisa. Ketinggalan. Bapak Ibu gaya lama tidak bisa lagi, tidak. Harus menyesuaikan dengan dunia yang semakin berubah ini. Cara gimana, Bu? Mau tidak mau kita melakukan beradaptasi dengan dunia digital, atau lebih sederhana menggunakan multimedia. Bapak Ibu kan punya semua kan? Multimedia, bagaimana kita merancang video, konten-konten kreatif dalam mengajar. Kalau kita tidak melakukan itu, kita ketinggalan. Indeks alumni kita akan ketinggalan dibanding indeks alumni lain. Belum lagi problem-problem di dunia madrasah yang perlu saya sampaikan. Maka kita terima kasih kepada PBNU yang menolak full day. Kalau full day diberlakukan oleh DPR, matilah madrasah-madrasah di kampung-kampung. Kalau matilah madrasah, kasihan guru-guru kan, terutama guru-guru yang PNS ditempatkan di madrasah di mana nyari jam ngajar. Berakibat apa? Berakibat sertifikasi lagi. Jadi Bapak Ibu sekalian, tugas guru itu adalah meningkatkan kompetensi, terutama dalam konteks bagaimana kita meningkatkan kapasitas dalam teknologi pendidikan, multimedia. Bagaimana caranya? Maka ke depan Bu Ati kalau bisa bikin lagi pelatihan cara membuat RPS digital, cara mengelola pembuatan video, kemudian cara menyiapkan bahan ajar yang sesuai dengan update dengan teknologi informasi. Karena ini teknologi ini mempercepat perubahan. Kalau kita tidak beradaptasi, kita ketinggalan. Jadi adaptasi itu bukan persoalan tua dan muda. Kemudaan itu adalah kemampuan beradaptasi. Ada juga dosen guru yang muda-muda juga tidak mampu beradaptasi. Banyak ngajar gaya lama, megang buku dari jam masuk sampai jam habis, banyak. Dosen juga banyak begitu. Karena saya mendengar keluhan mahasiswa kan, Pak, payah kami ini dosen. Ngapa? Pokok megang buku lah dari jam masuk sampai siang. Jadi tidak trendy namanya kan. Jadi ibu sekalian, sederhana, meningkatkan kompetensi dan profesionalisme itu adalah dengan meningkatkan kapasitas kita yang sesuai dengan arus teknologi yang sedang berkembang. Itu apa? Digitalisasi. Bagaimana kemampuan kita mengeluarkan anak didik kita tersandera dari kebingungan atau banjir informasi. Tentu level gurunya harus kita tingkatkan. Kapasitas guru harus kita tingkatkan. Beliau berdua ini dokter, punya tanggung jawab untuk mengembangkan sumber daya guru.